Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Ari Wibowo dari mahasiswa PAI 5E. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang filsafat pemikirannya Mullah Sadra. Jadi filsafat yang dikembangkan oleh beliau lebih menegaskan atau menekankan kepada wujud, eksistensi. Kenapa sesuatu itu benar-benar ada? Karena sesuatu itu memiliki wujud. Bukan sekedar memiliki nama, bentuk maupun sifat. Namun sesuatu itu kita dapat menilai ada karena memiliki wujud yang pasti. Karena yang kita ketahui, wujud yang paling sempurna, yang paling tinggi, itu adalah wujud dari Tuhan. Tapi wujud yang lemah dan terbatas itu seperti manusia dan makhluk-makhluk lainnya. Nah, dari wujud seperti kita manusia, kita itu selalu memiliki suatu perkembangan dalam diri kita, entah itu dari postur tubuh kita, atau dari pemikiran kita, atau ilmu yang kita dapatkan. Nah, kemudian itu salah satu penekanan atau filsafat yang dikemukakan oleh beliau, karena suatu itu dapat berubah seiring berjalannya waktu, gitu. Nah, kalau dalam data umum terkait tentang permasalahan pendidikan yang secara garis besar itu realitas sekarang yang terjadi itu, kalau dari pendidikan, contoh dasarnya seperti ini. Seperti seorang anak itu memahami apa itu makna jujur dalam pembelajaran agama. Tetapi realitasnya si anak itu masih suka berbohong. Masih suka tidak jujur dalam sikapnya. Nah, itu menjadi salah satu data permasalahan yang secara realitasnya ada di depan mata dari ranah pendidikan itu sendiri. Baik, kemudian kita masuk kepada contoh realitas yang tidak sesuai dengan pemikiran Mullah Sadra. Jadi beliau itu lebih kepada menekankan kesempurnaan, karena kan tadi eksistensi manusia itu untuk mencapai kesempurnaan menjadi manusia itu sendiri. Nah, kemudian dari pemahaman beliau itu yang beliau kemukakan bahwa ingin membentuk manusia yang sempurna secara akal dan spiritual. Namun, nyatanya di realitas sekarang, guru-guru itu atau pendidikan itu lebih menekankan kepada nilai akademik melalui ujian-ujian yang mereka berikan. Kemudian, beliau itu ingin menggabungkan antara rasio pemikiran, terus pengalaman, dan intelektualnya. Sedangkan di era sekarang, yang terjadi di realitasnya sekarang itu, bahwa kita itu di sekolah hanya mempelajari tentang teori-teori dan penjelasan-penjelasan mengenai makna, namun tidak mempraktekkan suatu hal sehingga kita mendalami atau kita langsung mengalami hal tersebut. Tapi kita hanya memahami tentang teori-teori dan penjelasan. Seperti contoh yang telah saya sebutkan sebelumnya, tentang seorang anak itu memahami penjelasan apa itu jujur, tapi nyatanya dia tidak bisa mengamalkan hakikat jujur itu sendiri. Seperti dia masih berbohong, masih susah untuk berkata jujur dan sebagainya. Nah, itu menjadi dua contoh dari contoh di realitas sekarang yang tidak sesuai dengan pemikiran Mullah Sadra. Nah, kemudian kita masuk kepada contoh atau tawaran solusi yang akan saya berikan kepada pendidikan yang mungkin kedepannya bisa dirubah menjadi lebih baik. Nah, dari tadi kan sudah dijelaskan ya, karena di sekolah itu lebih kepada lebih kepada teori dan penjelasan-penjelasan mengenai suatu hal. Nah, mungkin dari contoh tawaran atau solusi dari permasalahan ini, jadi guru itu harus memberikan teori penjelasan dan langsung ada pengalaman langsungnya, entah itu dari praktek, kemudian dari metode yang lebih interaktif, bukan hanya sekadar menggunakan metode-metode yang monoton sehingga si anak itu bosan dan sebagainya. Nah, dari hal itu, kalau si anak sudah mengalami langsung seperti dari pembelajaran sains, misalnya dari pembelajaran sains, kita mendidik anak untuk belajar mengenai ciptaan Tuhan, yang pertama ada penciptanya, kemudian di situ ada hakikat spiritualnya juga dari keimanan kita. Nah, mungkin itu menjadi salah satu solusi atau tawaran yang mungkin saya berikan kepada pendidikan, khususnya untuk diri saya sendiri yang mungkin nanti ke depannya akan mendidik seorang anak, entah itu dari anak saya sendiri atau anak yang ada di sekolahnya nanti, seperti itu.
Terima kasih.